Terus saya mau tanya ke Mas Dito begini, kalau terkait dengan apa yang diduga tadi, perlu diperiksa tentunya. Bagaimana cara memeriksanya sehingga bisa diyakini ini benar, apa ternyata yang kita duga tidak benar? Itu caranya gimana untuk bisa menduga, bisa memastikan dugaan tadi? Kalau aplikasi, kita bedah source code-nya. Oh, Kita bedah. dari source code-nya ya? Source code itu kita Oke. bedah. Kemudian kalau sistem kita bedah juga sistem untuk source code untuk develop sistem, kita baca alurnya. Iya. Ya kalau mereka punya diagram untuk rancangan program kita baca juga. Tapi kita bisa baca program itu. Ya, Iya. Kita buat dibantu bisa. Itu cara yang paling mudah. Nah sekarang berkaitan server itu. Oh iya. Ya, server. Tadi yang terkait dengan cloud atau server tadi ya. Oke. Nah, saya mendapat informasi, insya Allah valid, sejak development dari Sirekap ini, cloudnya memang Alibaba Indonesia. Alibaba itu membangun server di Indonesia, sepengetahuan saya, kalau tidak salah sudah 2. Oh. Dalam 1 tahun yang sama, saya lupa Iya, tahun iya. baru-baru ini. Ya. Artinya dia melakukan itu memang sudah tahu akan dapat kontrak dengan ini atau ada kepentingan lain kira-kira? Ya, kalau dalam situasi sekarang mungkin ada hubungannya lah. Saya lebih memilih untuk berpikir sedikit skeptis dalam hal ini karena situasi yang kita hadapi itu. Oke. Gitu. Jadi dari awal sudah di server Alibaba Indonesia. Hari H server Sirekap down karena serangan DDoS. Dibanjiri dengan request yang melebihi kapasitas kemampuan server hingga tidak bisa diakses. Kemudian diberikan fitur anti DDoS tadi. Disitulah kemudian ketika dilacak sekarang IP address-nya tertutup tirai asap yang namanya CDN. Jadi server seakan-akan di Amerika, di Perancis dan segala macam. Disitulah sebagian ada yang berpendapat komunitas tertentu kita tidak bisa tahu server fisiknya di mana. Ya, untuk Sirekap dan juga untuk pemilu 2024 itu 2 server berbeda. Nah tapi dari tim tim saya dan juga ada juga komunitas lain yang saya coba kontak gitu ya. Mereka melakukan pengecekan, ini melakukan analisis dengan cara lain gitu ya. Berbagai macam cara lah gitu ya. Itu memang letaknya di Singapura. Ya, salah satunya di Singapura. Iya, itu yang mana? Yang server Alibaba tadi. Sirekap. Oke. Tapi sebelum kita bahkan berbicara ini letaknya di luar negeri, menurut saya ketika development di Alibaba Indonesia itu sudah salah. Untuk pemilu, menurut saya, ya kita logikanya ini data menyangkut pemilu Indonesia. Ya, sensitif dan sangat penting ya. Harus dilindungi penuh oleh pemerintah. Betul. Gitu. Tidak boleh di server swasta. Barangkali kita nggak punya, barangkali di Indonesia. Nah, baru mau ke sana. 5 tahun. Anggaran triliunan. Pak, ini saya kebetulan di Partai Umat itu. Ini partai kita baru berdiri. Kita punya server Pak di Jogja. 4 server. Dan jadi ketika berbicara ini, saya katakan sebenarnya mengelola server itu mungkin dan tidak semahal yang dipikirkan. Kalau memang mau, kalau ada goodwill. Jadi sangat memungkinkan sesungguhnya membangun fitur server dan fitur yang bagus dalam 5 tahun ini. Nah dari sejak awal menurut saya ini sudah salah memilih server di swasta asing lagi. Alibaba itu pernah mendapat atau begini saya refresh kalimat saya. Joe Biden ya tahun 2022 meminta pemerintah Amerika melakukan review terhadap Alibaba Cloud yang kita gunakan ini. Nah, kenapa di review? Karena ada dugaan pencurian data. Oh iya? Iya, itu Joe Biden belum lama ini. Iya. Nah, sekarang kita ambil satu perspektif. Mereka itu punya kepentingan terhadap pemilu Indonesia. Iya. Mereka ini siapa? Ya kalau tidak Amerika, China yang besar-besar ini. Nah sekarang kita lihat contoh Google itu pernah mendapatkan 20.000 request dari pemerintah Amerika untuk memberikan data pengguna. 20.000. Microsoft pernah mendapat 70.000 permintaan dari pemerintah Amerika. Ini negara liberal. Itu saja masih mendesak perusahaan swastanya untuk kepentingan tertentu, kepentingan politik dan segala macam. Ini Alibaba di China dan ini negara komunis.
Iya, iya. Yang jelas perusahaan swasta itu belum lama ini kan Jack Ma menghilang, Iya, bosnya betul. Alibaba itu, karena perbedaan dengan inilah ada dia perbedaan itu dengan kekuasaan. dengan kekuasaan. Ya. Ini pasti di bawah ketiak Xi Jinping gitu. Iya, iya, iya. Nah, kita harus mulai berpikir gitu loh, Hmm. lebih jeli melihat dari perspektif Iya, iya. ini Beijing ada Iya. kepentingan Iya. yang kemudian bisa jadi didesain dari awal, memang diarahkan di Alibaba. Karena kita punya akses, Beijing bilang kan gitu. Iya, Kita iya. bisa. Ini punya kita kan gitu. Hmm. Dari situ masuk nanti ke pemilu 2024, enak sekali mereka remote dari Beijing sana. Nah, ini yang harus kita mulai explore gitu. Jadi bisa diremote dari negaranya sana ya? Bahkan lebih cepat dari Jakarta rasanya bisa juga. Oh iya, iya. Kan ditaruhnya di cloud. Iya, Cloudnya iya, ada betul. di sana, mereka yang Dia bisa punya. akses ya? Iya mas. Iya. Iya, 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 iya. Kalau itu Alibaba mereka punya akses bukan lagi 100%, bisa masuk, bisa keluar masuk seenaknya kan. Iya, iya. Bisa dibayangkan lah negara Amerika Iya. yang liberal tadi, mereka juga melakukan Melakukan itu. di perusahaan-perusahaan yang punya komitmen GCG yang bagus gitu Iya. ya. Kalau yang tidak ada komitmen GCG yang bagus, kira-kira jangan-jangan nggak dihitung tadi kan 20.000, jangan-jangan ini nggak dihitung bebas saja gitu ya. Ya. Dan kalau dibilang Alibaba itu yang paling aman tidak juga. Jadi perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan cloud itu namanya Wiz ya menemukan 2 celah pada tahun 2023, baru 1 tahun. Terhadap Alibaba. Terhadap Alibaba dia ada pintu untuk unauthorized akses ya, bisa masuk gitu. Kemudian masuk kemana? Ke database. Oh iya. Iya. Dari itu kan orang- sangat penting bisa diambil datanya. Dari Ya, orang yang cloud itu menyewa ada- di servernya. Iya, cloud itu Alibaba. intinya kan database, Iya, iya. data. Gitu. Iya, iya. Mas, Serem sekali.